Ladies and gentlemen, please welcome for order from Russia, Yuri Boyka. Begitulah kita menyambut sang petarung kita, sang juara bertahan dari sebuah penjara di Rusia. Dia adalah Yuri Boyka, petarung yang diagung-agungkan, dibangga-banggakan jauh sebelum dia bertemu dengan Iceman, narapidana petinju asal Amerika Serikat yang berhasil mengalahkannya, menghancurkan karir dan kaki kanannya, dan beginilah keadaannya sekarang. Boyka adalah seorang narapidana asal Rusia dengan kasus pembunuhan berat, yang mana dulu dia telah lama mendominasi arena pertarungan bebas antar napi, menjadi bos di penjara tersebut. Namun nasibnya berubah drastis setelah dia dikalahkan Iceman yang sudah keluar dari penjara. Meskipun masih memiliki mata tajam haus akan pertarungan, Boyka sekarang hanyalah narapidana biasa yang ditugaskan membersihkan ruangan-ruangan kotor seperti toilet dengan kaki kanannya yang cedera terpincang-pincang. Dan karena kaki inilah dia tidak bisa atau tidak diperbolehkan bertarung lagi, jagoan penjara sekarang digantikan dan dikuasai oleh Vladimir Saikov. Ini adalah Gaga, bos mafia yang bekerja sama dengan kepala penjara, orang yang menciptakan pertarungan antar napi tersebut, yang mana pertarungan ini nantinya akan disiarkan secara live kepada orang-orang yang berada di luar penjara. Gaga akan meraup banyak keuntungan besar melalui taruhan judi dan siarannya. Masa tahanan Boyka sangatlah lama, di mana pengajuan bebas bersyaratnya sudah ditolak beberapa kali, dan mengingat beratnya kasus yang dia miliki, Boyka setidaknya harus mendekam selama 15 tahun lagi di penjara. Pada suatu hari, Gaga mengunjungi sel tahanan Boyka yang kumuh, memberitahu kalau Boyka akan dipindahkan ke sel yang lebih baik, lebih layak dari sekarang. Mengapa demikian? Karena dulu hubungan Boyka dan Gaga sangatlah dekat, di mana Gaga sendiri menganggap bahwa Boyka sebagai petarung terbaiknya, tidak tega melihat keadaan Boyka yang sekarang. This is where I am. Menolak untuk dipindahkan, Boyka yang masih memiliki jiwa bertarung malah meminta hal lain dari Gaga. Dia meminta agar Gaga memasukkannya ke arena bertarung lagi, tapi Gaga menolak. Kenapa? Jelas karena satu kaki kanannya yang ingkred, yang pincang bekas pertarungan dulu, tidak memungkinkan dia untuk bertarung lagi. I want to fight Saikov with one knee. Sorry. Mendengar ucapan tersebut, semangat Boyka malah makin tersulut. Dia melatih sendiri kaki kanannya agar cepat pulih, dan setelah beberapa lama waktu berlalu, dia pergi ke arena menantang sang juara bertahan sekarang, Saikov, yang walaupun sempat dihadang oleh para sipir, dia diperbolehkan bertarung oleh Gaga, memberikannya kesempatan, dan inilah yang terjadi. Boyka mengalahkan Saikov, petarung penjara terkuat, dengan mudah, dan atas kemenangannya ini, dia akan mewakili penjaranya bertarung di turnamen Prison Speed Competition, turnamen bagi para petarung penjara internasional, dan hadiah dari pemenang pertarungan ini adalah sebuah kebebasan bersyarat dari penjara, yang berarti walaupun sekarang Boyka masih punya beberapa tahun lagi di sel tahanan, dia akan bisa cepat bebas dengan memenangkan turnamen tersebut, dan inilah tujuan dia sekarang. Yang akan menjadi tuan rumah tempat Penu ini berlangsung adalah penjara Gorgon yang berada di Republik Georgia. Boyka pergi bersama Gaga dan sesampainya di penjara Gorgon, dia dan petarung hebat perwakilan dari penjara lain bertemu dengan kepala penjara di sana yang bernama Kus. Di sini 8 orang petarung mulai dari Korea Utara, Kroasia, Yunani, Prancis, Rusia, Brazil, Amerika Serikat, dan Kolombia akan bertarung demi memperebutkan kebebasan. Sementara itu di tempat lain di sebuah hotel, ini adalah Rezo,
Orang yang mencetuskan turnamen internasional tersebut, dia bersama pemimpin lain dari tiap-tiap perwakilan penjara seperti Gaga mengadakan pertemuan, yang mana isi dari pertemuan ini adalah membahas keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pertaruhan dan pertarungan yang akan disiarkan oleh mereka secara massal. Enjoy. Nostrovia. Keesokan paginya, para tahanan diberi kesempatan masing-masing 1 jam untuk berlatih, tapi sebelum itu, mereka harus bekerja dulu di sebuah tambang batu dengan pengikat rantai besi di kakinya. Seorang petarung dari Amerika yang bernama Turbo mengeluhkan kerjaan tersebut kepada sipir. Kenapa dia harus bekerja? Padahal dia datang ke sana untuk bertarung. Sempat bertatapan dengan Boyka dan terjadi salah paham. Turbo juga mengeluhkan kenapa petarung dari Kolombia, Raul Quinones, perwakilan dari penjara Gorgon, duduk dengan santai sambil ngopi tidak ikut bekerja. This bullshit. Pulang dari tambang, Boyka yang sempat cekcok dengan Turbo berlatih bersama di sebuah ruangan. Sementara itu, di sel tahanan Raul, dia didatangi oleh kepala penjara Kus, yang mana ternyata si Kus ini memberikan sebuah suntikan seperti narkoba atau sejenis doping kepada Raul. Yang tentu hal ini menimbulkan pertanyaan di benak kita. Kenapa Raul dikasih doping? Kenapa dia tidak ikut bekerja seperti petarung lain? Nanti akan terjawab. Keesokan harinya, pertarungan pembuka antara petarung Yunani dan Brazil dimulai dan tidak memakan banyak waktu lama. Petarung Brazil Andriago Silva berhasil menang cepat dengan mudah. Dilanjutkan dengan pertarungan antara Turbo dari Amerika melawan petarung Kroasia. Kita akan diperlihatkan skill tarung Turbo yang dimana ditambang dengan sombongnya dia mengaku sebagai petarung yang hebat. Dan benar saja, ternyata skill tarungnya bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut ke pertarungan sang jagoan kita, yaitu Yuri Boyka yang akan berhadapan dengan Dupont dari Prancis. Boyka menang, tapi jangan senang dulu, ini masih babak penyisihan. Kita lanjut ke pertarungan keempat antara Raul dari Kolombia versus Korea Utara. Kita akan disuguhkan pertarungan arogan dengan tingkah sombong si bebengok Raul yang walaupun dia jago dan menang dalam pertarungan, dia bermain curang dengan menggunakan doping. Babak penyisihan akhirnya selesai, para petarung yang kalah langsung dipulangkan dengan mobil. Tapi ternyata tidak lama kemudian mereka diturunkan di suatu tempat dan dieksekusi oleh para sipir Gorgon. Your escorts will pick you up here. Beralih lagi ke Boyka yang sedang bekerja di tambang. Di sini Turbo ngoceh ngelantur terus soal pertandingan kemarin yang mana katanya dia bisa dengan mudah mengalahkan Boyka dengan skill yang dia miliki. Dan ketika dia mengganggu Boyka dengan memegang kaki kanannya beberapa kali, Boyka yang tadinya tidak ingin menanggapi Turbo tersulut emosi, langsung menghantam Turbo dan perkelahian pun terjadi. When I get that ass. Atas keributan itu mereka berdua dimasukkan ke ruangan isolasi yang mana ruangan tersebut sangatlah sempit, hanya cukup untuk berdiri dengan ventilasi udara yang sedikit. Tapi tidak lama kemudian mereka berdua berhasil keluar dari sel isolasi dengan bantuan Gaga dan temannya Turbo. Boyka dan Turbo menanyakan turnamen macam apa ini? Kenapa mereka disuruh kerja paksa, sedangkan si bebongok Raul cuma duduk manis tidak melakukan apapun?
Gaga dan temannya yang tidak tahu menahu pun ikut kaget dan emosi melihat petarung mereka diperlakukan seperti itu. Mereka berdua langsung pergi ke ruangan Kus menanyakan hal tersebut, dan ternyata di ruangan itu sudah ada Rezo yang mengatakan kalau semua itu memang disengaja dan sudah diatur sedemikian rupa agar para petarung tersebut kelelahan. Dari sini kita tahu bahwa turnamen ini sebenarnya sudah dicurangi dari awal oleh Rezo dan kepala penjara Kus demi meraup keuntungan yang banyak dengan menaruhkan semua uang taruhannya pada jagoan mereka, yaitu Raul. Rezo juga menyarankan agar Gaga dan temannya melakukan hal tersebut. Boyka yang sudah menyadari hal itu tidak terlalu kaget. Yang dia fokuskan sekarang hanyalah menang. Berbeda dengan Turbo yang memang tujuan dia juga untuk menang, dia terus mengeluhkan perihal turnamen yang sudah dicurangi. Boyka menyarankan jika memang dia mau menang, berhentilah mengoceh dan cobalah beradaptasi, lalu selesaikan pertarungannya. Mereka berdua menjadikan kerja paksa di Tamang ini sebagai latihan, dan hubungan mereka pun mulai membaik di sini. Tidak lama berselang, pertarungan semifinal antara Boyka melawan Andriago Silva dari Brazil dimulai. Pertarungan tersebut berjalan cukup fair dan sengit, tapi Boyka masih bisa memenangkannya dan berhasil lolos ke partai final. Dia tinggal menunggu lawan antara Turbo yang akan menghadapi Raul nanti. Kejadian di mana petarung yang kalah dieksekusi pun terulang lagi pada Andriago Silva. Rezo yang merasa khawatir dengan Raul yang mungkin kalah, meminta kepala penjara Kus melakukan sesuatu, dan tentu saja di sini Kus bermain kotor lagi dengan memfitnah Turbo melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, menghajar dia habis-habisan sampai dia babak belur dan terluka parah. Boyka yang mengetahui hal itu lantas tidak tinggal diam. Walaupun hubungan mereka belum terlalu akrab, Boyka yang menjunjung tinggi sportivitas dalam pertarungan merasa iba, merasa kasihan atas hal yang menimpa Turbo. Di tambang yang penjagaannya kurang begitu ketat, Boyka menyarankan agar Turbo melarikan diri ke hutan. Kenapa? Karena dia tahu kalau Turbo tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa menang melawan Raul dengan keadaannya yang sekarang. Ditambah lagi dengan sistem pertarungan yang sudah dicurangi, bisa-bisa membuat nyawa Turbo terbuang sia-sia. Turbo yang memiliki sifat keras kepala dan gengsi yang tinggi masih merasa yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan Raul, dan kalaupun dia kalah di dalam pertarungan, dia tidak akan sampai mati, tinggal pulang ke rumahnya, selesai. No one gets out alive. Seorang kakek-kakek yang membagikan air tiba-tiba nimbrung memberikan informasi yang entah dia tahu dari mana bahwa setiap petarung yang kalah langsung dieksekusi, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Turbo pun tercengang diam lalu kemudian memantapkan niatnya untuk kabur dibantu dengan Boyka yang mencoba memotong rantai di kaki Turbo dengan palu. Tapi palunya malah patah, lalu tidak lama kemudian para sipir menyadarinya dan aksi baku hantam pun terjadi. Di tengah baku hantam, Boyka berhasil mengambil kunci dari sipir, melepaskan borgol di kaki Turbo, dan akhirnya Turbo pun bisa melarikan diri ke hutan. Boyka harus tertangkap, tapi tenang, dia tidak akan diapa-apakan karena mereka butuh petarung untuk berlaga di partai final. Dia dibawa ke hadapan Rezo, Kus, dan Gaga yang mana mereka bertiga telah mengkhianati Boyka dengan menaruh semua dukungannya pada Raul. I make a new wager, Boyka. You fucking Judas! Tidak lama kemudian, partai final pun dimulai antara Boyka versus Raul. Mari kita saksikan bersama-sama.
sempat kewalahan terpental keluar dari arena dengan kaki kanannya yang kembali patah, tapi tidak lama berselang dia berhasil bangkit setelah melihat sebuah pelantai yang mengingatkannya lagi akan masa lalu suram saat menjadi tukang pembersih toilet. Semangatnya pun berkobar lagi dengan membalutkan kain pel tersebut ke kaki kanannya. Angin kini berbalik arah, yang tadinya Raul disorak-sorakin para penonton, kini nama Boyka lah yang menggema di seluruh arena. Iya, pemenangnya adalah jagoan kita. The winner is Yuri Boyka. Teman Gaga dengan segera menghampiri kepala Kus dengan membawa pistol menuntut kerugian yang dialami karena mempertaruhkan semua taruhannya pada Raul. All I know is I'm out a shitload of money that I don't have. Kus menjanjikan Boyka akan dijemput pulang di sebuah tempat, yang mana tempat tersebut ternyata adalah tempat eksekusi petarung lainnya. Kus yang tidak berniat membiarkan Boyka lolos begitu saja berencana membunuhnya di sini, tapi Turbo tiba-tiba datang menyelamatkan dibantu oleh Gaga, yang ternyata Gaga tidaklah mengkhianati Boyka, melainkan cuma berpura-pura saja dia tahu Boyka akan menang. Maka dari itu dia menaruhkan semua taruhannya pada Boyka, dan Boyka pun mendapat imbalannya setimpal berupa uang 1 koper yang entah berapa nilainya. Di tengah jalan Boyka pun menuntut janji Gaga tentang kebebasannya, dan Gaga pun memberikan apa yang menjadi hak Boyka. Yo, watch. Hello, Jen. Boyka memilih turun dari mobil, memilih jalan kebebasannya sendiri, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah pedulilah satu sama lain dalam hal apapun, baik itu di olahraga ataupun di lingkungan sekitar, karena tindakan seperti itu tidaklah merugikan, melainkan menguntungkan kita, menjadikannya pahala, dan siapa tahu suatu saat nanti kebaikan kita akan terbalaskan. Terima kasih kepada ladies and gentlemen yang sudah menonton. Saya D dan Dewan Redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.